Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Kak. Untuk mengawali pembelajaran pagi ini, kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu harap kalian siap untuk memulai mata pelajaran pagi ini. Untuk absensinya sudah Ibu kirim lewat Google Classroom. Untuk lebih memaksimalkan mata pelajaran pagi ini, siapkan alat tulis kalian apabila ada yang perlu untuk kalian catat. Selanjutnya, Ibu di sini akan membahas tentang fungsi komposisi. Sebelum dimulai, saya mau bertanya, kalian pernah nggak beli snack atau ciki-ciki di toko-toko gitu? Pernah, Kak. Kalian juga kan pasti kan pernah di belakang kemasan snack atau ciki-ciki itu kan ada komposisi kan ya? Iya. Nah, contoh komposisi di belakang snack itu tuh seperti apa? Apa saja yang ada di komposisi tersebut? Kan ada bawang putih, bawang merah, garam, gula, kan seperti itu ya. Iya, Kak. Nah, bisa disimpulkan dari sini bahwa makanan ringan atau snack tersebut itu terdiri dari beberapa bahan yang dijadikan satu, sehingga menjadi satu produk jadi, yaitu makanan ringan tersebut. Nah, untuk memaksimalkan apa itu komposisi, saya akan menjelaskan secara matematis, yaitu komposisi fungsi merupakan penggabungan operasi dua jenis fungsi fx dan gx, sehingga menghasilkan sebuah fungsi baru. Untuk penerapan fungsi komposisi dalam kehidupan sehari-hari itu bagaimana sih? Maka dari itu saya akan menjelaskan penerapan fungsi komposisi dalam kehidupan sehari-hari. Kita misalkan nih terlebih dahulu fungsi fx-nya itu mie instan dan fungsi gx-nya itu telur ayam yang belum dimasak. Nah, untuk yang f komposisi gx atau f bundaran gx ini itu mensubstitusikan fungsi gx ke dalam fungsi fx. Jadi, dalam kasus ini tadi kita mensubstitusikan telur ke dalam mie. Kita mensubstitusikan telur ke dalam mie. Jadi kita proses terlebih dahulu telurnya. Ketika telurnya itu sudah matang, kita masukkan ke dalam mie sehingga dihasilkan fungsi f komposisi gx atau f bundaran gx. Adalah mie yang di atasnya itu terdapat telur ceplok yang sudah matang. Seperti di gambar ini. Nah, untuk yang G komposisi fx atau G bundaran fx-nya ini tuh dalam kasus ini kita substitusikan fungsi fx-nya ke dalam fungsi gx atau kita proses dulu mie-nya. Apabila mie-nya sudah matang, kita campurkan ke dalam telur sehingga dihasilkan G komposisi fx atau G bundaran fx adalah mie dan telur yang sudah dicampur atau kita bisa lihat pada gambar tersebut. Sampai sini sudah difahami ya? Mohon maaf, layarnya kecil, Bu. Apa sudah kelihatan layarnya? Sudah, tapi kecil. Nggak bisa dibesarkan lagi. Nah, selanjutnya kita akan membahas definisi fungsi komposisi yang sebenarnya itu jika F suatu fungsi dari A ke B dan G suatu fungsi dari B ke C,
Maka suatu fungsi dari A ke C ini tuh disebut komposisi fungsi dan dinyatakan dalam G komposisi F atau bisa dibaca G bundaran F. Nah, gambarnya itu kan seperti ini. Selanjutnya kita ke ilustrasinya. Jadi dari A ini ke B, ini tuh fungsi F, ini tuh kan fungsi F. Nah, kemudian G itu fungsi dari B ke C. Fungsi G-nya ini tuh fungsi B ke C. Maka H ini adalah suatu fungsi dari A ke C ini. Dari A ini ke C. Ini tuh disebut komposisi fungsi. Disebut komposisi fungsi dan dinyatakan oleh H sama dengan G komposisi F atau G bundaran F, di mana G bundaran F dari X ini itu akan sama dengan nilai G dari Fx. Seperti ini. Apa bisa difahami? Mungkin sudah difahami ya. Selanjutnya kita ke contoh soalnya. Diketahui fungsi fx itu 2x pangkat 2 plus 1 dan fungsi gx-nya 3. Tentukan A, f komposisi gx. Nah, tentukan f komposisi gx. Pada f komposisi Gx dipetakan lebih dahulu oleh Gx, kemudian Gx ini tuh dipetakan oleh Fx. Seperti ini. Kan fungsi f komposisi Gx atau f bundaran Gx ini kan adalah f-nya ditulis terlebih dahulu, kemudian di dalam kurungnya kan ada Gx. Nah, f-nya itu tetap dan Gx-nya kita lihat fungsi Gx-nya yaitu x plus 3. Nah, kita tulis yang x plus 3. Kemudian kan jadikan f x plus 3. Nah, x plus 3-nya ini tuh kita substitusikan ke fungsi f-nya, yaitu 2x pangkat 2 plus 1, di mana x-nya ini tuh dari gx-nya. Jadi ditulis 2x pangkat 2-nya ini tuh diganti dengan x plus 3 pangkat 2 ditambah 1. Nah, kan cara menghitung X plus 3 pangkat 2 ini kan seperti ini. X plus 3 dikali X plus 3. Hasilnya itu kan X pangkat 2 plus 6X plus 9 ini. Jadi 2-nya itu tetap dan plus 1-nya ini tetap. Yang kita cari hanya X plus 3 pangkat 2-nya. Dan kita kalikan 2 kali X pangkat 2 berapa? 2 kali X pangkat 2 kan 2X pangkat 2. Dan 2 kali 6 berapa? 12. Jadi 12X. Dan 2 kali 9? 18. 18 ditambah 1? 19. Jadi diketahui bahwa F komposisi Gx-nya itu adalah 2X pangkat 2 plus 12X plus 9. Nah, ini tuh jawaban dari F komposisi Gx atau F bundaran Gx. Selanjutnya kita mencari yang B, G komposisi Fx atau G bundaran Fx, di mana G bundaran Fx ini tuh dipetakan terlebih dahulu oleh Fx dan Fx-nya dipetakan oleh Gx-nya. Jadi fungsinya itu G bundaran Fx adalah G-nya ditulis terlebih dahulu, kemudian di dalam kurungnya yaitu Fx, di mana fungsi Fx adalah 2X pangkat 2 plus 1. Nah, kemudian kita lihat lagi fungsi Gx-nya yaitu X plus 3. Nah, X-nya ini tuh diganti dengan fungsi Fx yaitu 2X pangkat 2 plus 1. Jadi ditulis X-nya ini kan diganti Fx. Jadi 2X pangkat 2 plus 1 ditambah 3.
Jadi 2x pangkat 2-nya tetap 1 ditambah 3 berapa? 4. Jadi sama dengan 2x pangkat 2 plus 4. Jadi diketahui kalau G bundaran fx-nya ini itu adalah 2x pangkat 2 plus 4. Selanjutnya kita cari yang F bundaran G1 dan G bundaran F1. Nah, yang C kan F bundaran G1 sama dengan F-nya itu ditulis terlebih dahulu, kemudian di dalamnya itu ada G1. Nah, G1-nya di sini itu diketahui 4. Nah, 4-nya itu dari fungsi Gx-nya. Nah, fungsi Gx-nya itu kan ini, X plus 3. Nah, X-nya ini diganti dengan 1, jadi 1 plus 3 berapa? 4. 1 ditambah 3 kan 4. Nah, kemudian G1-nya itu diketahui bahwa kan hasilnya kan 4. Kemudian 4 ini tuh disubstitusikan ke fungsi fx-nya yaitu 2x pangkat 2 plus 1. Nah, kan x-nya kan udah diketahui kalau 4. Jadi 2 dikali 4 pangkat 2 ditambah 1. 4 kali 4, 4 akar 2 berapa? 4 pangkat 2? 16. Jadi 2 kali 16 ditambah 1 itu hasilnya 33. Nah, yang selanjutnya yang D yaitu G bundaran F1 sama dengan G-nya itu ditulis terlebih dahulu. Kemudian di dalam kurungnya ada F1 dan F1-nya ini diketahui 3. Kok bisa 3 Bu hasilnya? Ya, 3 kan hasilnya kan dari fungsi fx-nya itu kan 2x pangkat 2 plus 1. Nah, x-nya ini tuh diganti dengan 1, maka diketahui bahwa 2 dikali x-nya kan diganti 1. Jadi 1 pangkat 2 ditambah 1. 1 pangkat 2 berapa? Kan 1 pangkat 2 kan sama dengan 1 kali 1. Jadi kan hasilnya kan 1. Nah, 2 dikali 1 itu kan 2. 2-nya itu ditambah 1 hasilnya 3. Jadi F1-nya itu diketahui 3. Nah, kemudian yang F1 kan 3. Nah, 3-nya itu disubstitusikan ke fungsi Gx yaitu X plus 3. Nah, X-nya kan diganti 3, berarti kan 3 ditambah 3 sama dengan 6. 6. Bisa difahami ya dari sini? Bisa. Nah, selanjutnya kita akan membahas sifat-sifat fungsi komposisi. Sifat yang pertama itu ini. Tidak berlaku sifat komutatif di mana F bundaran Gx ini tuh tidak sama dengan G bundaran Fx. Kenapa bisa begitu? Ya, seperti contoh ini. Diketahui fx sama dengan 2x plus 3 dan gx sama dengan x pangkat 2 min 4 dan hx sama dengan x min 2. Ada yang bisa menjelaskan ini? Tidak, Kak. Tidak. Baik, Ibu akan menjelaskan, yaitu f bundaran gx-nya kan tadi rumusnya gimana? Rumus f bundaran gx-nya. Rumusnya kan F-nya itu ditulis terlebih dahulu, kemudian Gx-nya itu di dalam kurung, jadi F, Gx, ini rumusnya. Nah, F-nya itu tetap, kita lihat fungsi Gx-nya, Gx-nya itu berapa? X pangkat 2 min 4. Kemudian, sudah diketahui nih Gx-nya. Kemudian Gx-nya ini kita substitusikan dengan fungsi yang Fx. Fungsi Fx-nya itu ini, 2x plus 3. Ini loh, ini. Nah, kan X-nya kan diganti dengan fungsi Gx. Maka menjadi 2 dikali Gx-nya itu kan X pangkat 2 min 4 ditambah ini itu salah ketik 3 ini. Ditambah 3.
sama dengan 2 kali X pangkat 2, itu kan 2X pangkat 2. Kemudian 2 dikali min 4 berapa? Boten. Main di wajah tok. Min 8. Plus 3. Min 8 ditambah 3 berapa? 5. Berarti diketahui bahwa F bundaran GX-nya itu sama dengan 2X pangkat 2 min 5. Kemudian selanjutnya kita cari yang G bundaran HX. Rumusnya itu G-nya ditulis terlebih dahulu. G-nya itu kan di luar, kemudian di dalamnya itu ada fungsi HX. Nah, fungsi HX-nya itu ini. Maaf, ini tuh bukan fungsi HX, tapi FX. Jadi, G bundaran Fx sama dengan G, Fx sama dengan G. G-nya ditulis terlebih dahulu, kemudian fungsi Fx-nya ini kan ini. 2X plus 3. Ditulis 2X plus 3, kemudian disubstitusikan ke fungsi G-nya. G-nya kan X pangkat 2 min 4. Nah, X-nya kan ada pangkatnya, maka menjadi 2X plus 3 pangkat 2 dikurangi 4. Nah, hasil dari 2X plus 3 pangkat 2 ini kan seperti ini. 2X ditambah 3 dikali 2X ditambah 3 kan ya. Nah, itu tuh hasil dari ini tuh 4X pangkat 2 plus 12X plus 9. Dan min 4-nya ini tuh turun. Nah, maka menjadi 4X pangkat 2 plus 12X plus 9 dikurangi 4 itu hasilnya kan 5. Maka diketahui bahwa G bundaran HX-nya adalah 4X pangkat 2 plus 12X plus 5. Maka dari hasil di atas tampak bahwa F bundaran GX-nya itu tidak sama dengan G bundaran Fx. Nah, jadi itu antara hasil fungsi dari ini dengan hasil fungsi ini itu tidak sama. Kan kalau fungsi yang ini kan hasilnya kan 2X pangkat 2 min 5. Nah, yang fungsi ini sama dengan 4X pangkat 2 plus 12X plus 5. Seperti itu. Selanjutnya ke sifat yang kedua, yaitu untuk komposisi 3 fungsi atau lebih berlaku. Untuk komposisi 3 fungsi atau lebih berlaku sifat asosiatif. Jika F, G, dan H 3 buah fungsi, maka berlaku H bundaran G bundaran Fx sama dengan H bundaran G bundaran Fx. Seperti contoh ini. Diketahui fungsi Fx-nya itu X plus 2 dan fungsi Gx-nya itu 3X dan fungsi Hx-nya itu X pangkat 2. Periksa apakah H bundaran G bundaran Fx sama dengan H bundaran G bundaran Fx. Maka kita cari terlebih dahulu yang G bundaran G Fx. G bundaran Fx sama dengan G-nya kita tulis terlebih dahulu, kemudian di dalamnya ada Fx. Nah, G-nya itu biarkan terlebih dahulu dan kita lihat fungsi yang Fx-nya yaitu berapa? X pangkat X plus 2. Nah, kan X plus 2 dan X plus 2 ini tuh kita substitusikan nih ke fungsi yang Gx-nya kan 3X ini fungsi Gx-nya. Nah, berarti X-nya itu diganti dengan fungsi Fx. Jadi 3 dikali X plus 2. Maka menjadi 3 kali X ini hasilnya 3X. Dan 3 kali 2 berapa? 6. Maka diketahui bahwa G bundaran Fx-nya itu adalah 3X plus 6. Nah, selanjutnya kita cari yang ini.
H bundaran G bundaran fx sama dengan H nya ditulis terlebih dahulu, kemudian G bundaran fx-nya. Kan G bundaran fx-nya sudah diketahui tadi kan ya, ini 3x plus 6. Berarti sama dengan H 3x plus 6. Nah, kemudian 3x plus 6 ini disubstitusikan ke fungsi H-nya. Sedangkan fungsi H-nya kan X pangkat 2. Ini tuh sama dengan 3x plus 6 dikali 3x plus 6. Maka hasilnya 9x pangkat 2 plus 36x plus 36. Nah, selanjutnya kan kita cari yang ini H komposisi G komposisi fx. Kita cari terlebih dahulu H komposisi Gx-nya. Yang ini dulu kita cari. Yaitu hanya kita tulis lebih dahulu, kemudian di dalam kurungnya itu ada Gx. Nah, hanya itu tetap, dan Gx-nya ini tuh berapa tadi? Ini kan ya 3x. Kita tulis 3x, kemudian 3x-nya kita substitusikan ke fungsi x-nya, ke fungsi h-nya, maka menjadi 3x pangkat 2. Berarti sama dengan 3 pangkat 2 berapa? Ayo, 3 pangkat 2 berapa? 9. Nah, diketahui bahwa fungsi H bundaran Gx-nya ini adalah 9x pangkat 2. Nah, selanjutnya setelah diketahui kalau H bundaran Gx-nya ini adalah 9x pangkat 2, maka kita cari yang H bundaran G bundaran fx-nya dengan rumus H bundaran G-nya itu ditulis lebih dahulu, kemudian di dalam kurungnya itu ada fungsi fx-nya. Nah, fungsi fx-nya ini tuh ini x plus 2. Kemudian x plus 2-nya ini tuh kita substitusikan ke fungsi ini 9x pangkat 2. Nah, jadi kan 9x-nya itu diganti fungsi fx, maka menjadi x plus 2 pangkat 2, maka sama dengan 9 dikali x pangkat 2 plus 4x plus 4 sama dengan 9x pangkat 2 plus 36x plus 36. Nah, jadi itu hasilnya ini sama hasilnya ini itu sama. Maka bisa dikatakan bahwa fungsi f, g, dan h, 3 buah fungsi ini tuh sama. Seperti itu. Berarti itu asosiatif. Sifat yang ketiga yaitu terdapat fungsi identitas terhadap operasi komposisi fungsi, yaitu Ix sama dengan X sehingga berlaku F bundaran Ix sama dengan I bundaran Fx atau sama dengan fungsi asalnya, yaitu fungsi Fx. Seperti soal berikut. Diketahui fungsi fx sama dengan 2x plus 1 dan gx-nya itu sama dengan 3 min x dan hx-nya adalah x pangkat 2 plus 2. Nah, kita cari yang f bundaran ix sama dengan f ix. Kan tadi kan ix-nya ini kan sama dengan x ini, yakni Ix sama dengan X, jadi ditulis Fx, sedangkan Fx-nya ini itu sama dengan 2X plus 1. Nah, jadi ditulis 2X plus 1. Sama dengan yang ada di soal, kan ini soalnya diketahui Fx sama dengan 2X plus 1. Nah, kemudian mencari yang I bundaran Fx-nya itu sama dengan I fx sama dengan i-nya itu ditulis terlebih dahulu, kemudian kita lihat fungsi fx-nya yaitu 2x plus 1. Nah, 2x plus 1 kita substitusikan ke fungsi i, sedangkan fungsi i-nya ini tuh
Kan fungsi asalnya 2x+1, maka tetap ditulis 2x+1. Maka dari hasil di atas tampak bahwa f bundaran ix ini tuh sama dengan i bundaran fx sama dengan fungsi asalnya, yaitu fungsi fx. Seperti itu. Nah, apakah tadi yang Ibu jelaskan sudah difahami? Kalau misalkan sudah difahami, maka akan Ibu tutup mata pelajaran hari ini. Untuk penugasannya itu sudah Ibu upload di Google Classroom. Terus pengerjaannya itu dikerjakan secara mandiri. Sebelum Ibu tutup materi pagi ini, apakah ada yang perlu ditanyakan? Tidak. Karena tidak ada yang perlu ditanyakan, maka Ibu tutup mata pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Ya, sama-sama.